Selamat pagi, Pak Wisnu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Kore Satria Bonardi dan di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisa dan strategi yang saya bentuk untuk bisnis Lailaw Takeout. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu apa itu Lailaw Takeout. Jadi Lailaw Takeout adalah bisnis makanan yang saya bentuk pada pertengahan tahun 2020 dengan cita rasa oriental. Oke, kata Lailaw sendiri berasal dari bahasa daerah saya yaitu Teochew, yang memiliki arti mari datang. Jadi Lailaw Tekot memiliki misi ingin mengundang berbagai macam kalangan, muda, kalangan tua yang ada di Jakarta untuk datang dan mencobai makanan saya. Nah, makanan yang saya sajikan memiliki cita rasa, bernuansa oriental dan juga, konsep makanan rumahan. Namun tetap dengan harga yang terjangkau dan juga, kualitas yang jauh lebih baik. Saya melakukan analisis PESTEL yang terdiri dari politik factor, economic factor, social factor, technological factor, legal factor, dan juga environmental factor. Kemudian saya juga melakukan analisis five forces yang terdiri dari competitor rivalry, buyer power, threats of substitutions, threat of new entry, dan menganalisa bargaining power of supplier. Dari analisa ini saya dapat mengkonklusikan bahwa dengan faktor eksternal yang ada, Lailaw Takeout memiliki peluang yang cukup baik untuk terus berkembang lebih luas. Hanya saja perlu tetap melakukan inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan target pasar. Jadi, supaya Lailaw Takeout ini tetap berjalan dengan lancar dan bisa menjadi bisnis yang berkepanjangan. Kemudian saya juga melakukan analisis value chain dan juga most HR yang terdiri dari marketing, operations, sales, teknologi, dan human resource. Dari konklusi yang saya bisa dapatkan bahwa dapat disimpulkan bahwa perlu adanya perkembangan dalam konsep keseluruhan bisnis. Walaupun konsepnya sudah terbentuk, namun seperti inovasi yang lebih dalam menu, dalam penggunaan sosial media itu perlu ditingkatkan lagi dan perlu adanya penggunaan tenaga kerja. Salah satu alasan kenapa Lalau Tekad belum menggunakan tenaga kerja sampai saat ini adalah bisnis Lalau Tekad masih dijalankan oleh saya pribadi sendiri. Namun kami menargetkan tahun 2021 akan dibentuk tim inti dari Lalau Takeout yang akan mengurus social media management, kemudian manajemen stok, bahan baku, dan sebagainya. Kemudian saya juga menganalisa situation analysis ada di marketing, operations, sales, teknologi, human resource. Dan konklusi yang saya didapatkan dalam situation analysis ini adalah kita sudah memiliki instrumen-instrumen yang diperlukan untuk lebih berkembang. Hanya saja perlu inovasi yang jauh lebih besar dan pemanfaatan kondisi di luar seperti pemanfaatan tenaga kerja, pemanfaatan tren sosial, kemudian media sosial untuk strategi eh, yang lebih besar lagi seperti salah satunya adalah Facebook Ads dan sebagainya. Kemudian saya juga ingin memanfaatkan kekuatan-kekuatan seperti influencer untuk meningkatkan brand awareness dari Lailaw Takeout di kehidupan masyarakat. Saya juga melakukan SWOT analysis. Untuk SWOT analysis ada strength, weakness, opportunities, dan teknologi. Kemudian juga ada SWOT analysis strategi yang sudah dibentuk. Setelah itu ada diamond strategy yang terdiri dari arenas, staging, differentiators, economic logic, dan vehicles yang saya gunakan dalam bisnis takeout. Kemudian ini ada blue ocean strategies, apa yang harus saya eliminate, raise, reduce, dan create. Kemudian ada 10 types of innovations, ada eliminate, reduce, create, dan raise juga. Kemudian saya melakukan analisis dari pestel saya membuat beberapa outcome yang kiranya bisa terjadi berdasarkan analisisnya. Ada dari politik, economic, social, technological, legal, dan environmental. Dan dari analisis ini saya membentuk 3 outcome. Outcome pertama, outcome negatif. Jadi outcome ini berhubungan dengan pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap pendapatan pembisnis makanan. Nah, pendapatan pembisnis makanan dapat terancam rendah dan kemudian dengan adanya daya beli yang rendah akan menyebabkan krisis ekonomi negara. Kemudian outcome kedua hasilnya positif. Jadi dari pandemi COVID-19 ini pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan baru akibat pandemi. Dari kebijakan baru ini tentunya akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Dengan ada protokol-protokol baru, perilaku konsumen tentunya berubah. Nah, dari ada perilaku konsumen yang baru ini, tentunya menyebabkan dan menciptakan satu tren sosial yang baru. Dan tren sosial ini dapat dimanfaatkan oleh pebisnis makanan untuk menciptakan satu inovasi yang baru.
Kemudian outcome ketiga adalah outcome negatif juga. Jadi dengan adanya utang negara bertambah, kemudian akan terjadi satu krisis ekonomi negara. Dengan ketika terjadi krisis ekonomi negara, masyarakat akan sulit untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dapat terjadi beberapa hal yang mungkin seperti kerusuhan. Karena masyarakat merasa perlu protes karena tidak bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan tentunya juga berdampak kepada pebisnis makanan, karena sulit untuk memenuhi bahan baku mereka untuk produksi mereka. Kemudian ini adalah matriks dari impact dan uncertainty-nya. Kemudian ini ada extreme outcomes. Extreme outcome saya yang pertama, yang A1 adalah pemulihan perekonomian negara, dan yang kedua adalah perekonomian negara stagnan, yaitu berdiri ataupun tidak kemana-mana, tidak naik, tidak turun. Namun ini tentunya halnya bahaya, karena dengan ada yang mutasi COVID-19 yang baru, dapat mengancam perekonomian dapat menurun lagi, sehingga ada perlu upaya dari pemerintahan untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian extreme outcome yang B, ada B1 yang yaitu kebutuhan masyarakat berangsur pulih, dan yang B kedua adalah kerusuhan negara akibat dari masyarakat yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian ini adalah skenario framing yang saya bentuk. Yang pertama A1 dan B1, yaitu pemulihan perekonomian negara dengan kebutuhan masyarakat berangsur pulih. Kemudian A2 B1, ketika perekonomian negara stagnan, namun kebutuhan masyarakat berangsur juga pulih. Kemudian A1B2 yaitu pemulihan perekonomian negara dan terjadi kerusuhan negara. Dan A2B2 adalah perekonomian negara stagnan, tetapi kejadian kerusuhan negara. Skenario framing kedua, ini adalah hasil dari skenario framing yang pertama, yaitu jawaban-jawabannya. Kemudian ini adalah skenario scoping yang saya bentuk. Jadi dari event-event dan yang terjadi, dari hasil dari skenario yang sudah saya bentuk, saya juga menciptakan beberapa strategi yang kiranya bisa digunakan. Jadi bisa dilihat dari tahun 2021 sampai 2030, berikut adalah strategi yang bisa saya gunakan. Jadi dari pandemi COVID-19 dapat berdampak, yaitu menciptakan satu kebijakan baru akibat pandemi, dan di mana bisa mempengaruhi perilaku konsumen, kemudian juga menciptakan satu tren sosial. Nah, dari tren sosial ini, strategi yang akan digunakan adalah saya akan memanfaatkan tren sosial ini untuk meningkatkan brand awareness, kemudian untuk menciptakan satu inovasi baru agar konsep ini dapat dijalankan dan produk saya dapat terjual. Kemudian dari kebijakan baru akibat pandemi juga ada satu strategi yang saya bisa gunakan, yaitu dengan menanamkan protokol kesehatan pada produksi. Kemudian dari pandemi COVID-19 berdampak kepada pendapatan bisnis makanan, yaitu akan rendah, kemudian akan terjadi krisis ekonomi negara, dan event selanjutnya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan terpengaruh. Nah, dari pemenuhan kebutuhan masyarakat ini, strategi yang saya tanamkan adalah menanamkan satu produk dengan biaya yang jauh lebih murah untuk disajikan kepada masyarakat. Kemudian saya juga akan memanfaatkan kegiatan-kegiatan sosial juga untuk membantu masyarakat lebih lagi. Konklusi yang saya didapatkan adalah dari skenario yang telah dibentuk dengan memasukkan nilai strategi SWOT, dapat disimpulkan bahwa lelau take out dapat terus berkembang lebih besar dan bertahan. Dengan memanfaatkan perkembangan dan perubahan yang ada, mampu menciptakan inovasi yang baru, memperluas wilayah produksi, dan menjangkau lebih baik konsumen. Lelau take out juga mampu menanamkan nilai-nilai sosial pada bisnis ini untuk kebutuhan masyarakat banyak. Sekian hasil dari analisis dan strategi saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih.